Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada saat ini. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian dan kita masuk dalam penyembahan, dan setelah itu kita berdoa masuk dalam firman Tuhan seperti biasa. Hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Tuhanlah yang ada di hidup kita, di hidup saudara dan hidup saya. hidup yang baru, Dan Kau yang memberikan hidup yang baru buat setiap kita. Menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Amin Tuhan, amin. Hanya Yesuslah segalanya dalam hidup kita. Amin. Hanya karena salibnya kita boleh hidup, saudara dan saya boleh hidup, bisa menikmati akan berkat-berkat Tuhan ini. Amin. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang berkuasa, Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Ya Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Amin. sanggup untuk melakukan Ya Tuhan, mujizat-Mu. Karena salib-Mu hanya karena salib-Mu ya Bapa, ku hidup, kami boleh menikmati kehidupan ini karena Tuhan. salib-Mu Hanya karena salib-Mu kami boleh memperoleh kemenangan yang daripada-Mu. Engkaulah yang berkuasa Bapa, sanggup yang sanggup Tuhan untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hanya karena salib-Mu Bapa, kami boleh hidup Tuhan. karena salib-Mu
bagi Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Engkau yang kami sembah Bapa, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, tiada yang lain yang kami sembah, tiada yang lain yang kami muliakan Bapa, hanya Engkaulah Yesus, Sang Juru Selamat dan Penebus dosa kami, Putra Tunggal Allah yang kudus, di dalam nama Yesus. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memberikan hikmat, roh pengertian atas setiap kami Tuhan, dimanapun anak-Mu ini berada yang mengikuti renungan harian kita, sehat kita kuat ini Bapa, semakin Engkau berkati dalam kesehatan, dijauhkan dari roh sakit penyakit apapun Tuhan, yang berjenis virus atau bukan virus, di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan menghampiri setiap mereka, dan mereka yang sakit Tuhan Engkau jamah dan Engkau sembuhkan melalui bilur-bilur-Mu Tuhan. Kuasa Bapa dinyatakan bagi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul sangat menakutkan. Tapi bagi anak Tuhan tidak perlu takut. Karena apa? Karena kemenangan yang besar sudah ada pada saudara. Amin. Nah, memanggul salibnya. Saudara tahu, Bapak Ibu tahu siapa yang memanggul salibnya ketika Yesus akan disalibkan di atas bukit Golgota? Seorang laki-laki yang bernama Simon dari Kirene. Ya, beliau yang bernama Pak Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memanggul salib itu. Nah, kebanyakan orang itu dalam pandangan kebanyakan orang yang termasuk dalam kerumunan orang banyak ya, Yesus itu adalah sosok penjahat. Biasa yang sedang digiring menuju tempat eksekusi. Karena itu membantunya memikul salib adalah tindakan yang hina dan memalukan. Dari yang pertama ini, ketika memanggul salibnya itu adalah suatu penghinaan. Mari kita masuk dalam firman-Nya di dalam Markus 15 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan Yesus diolok-olokkan. Saudara pernah diolok-olok? Karena Kristen, gini, pernah diolok-olok, atau bukan karena itu diolok-olok dalam hal yang lain mungkin ya. Karena apa ajalah, orang itu mudah kan kalau mencemooh gitu. Kadang orang kalau memuji itu biasanya cuman di depan saja, tetapi hatinya belum tentu memuji. Tetapi kalau mengolok-olok itu pasti yang keluar dari hatinya. Saya seringkali diolok-olok. Seringkali saya berjumpa dengan seseorang gitu ya. Wih, kok tambah lemu gitu ya.
Ci elek gitu. Tambah suwe kok tambah elek gitu ya. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Karena saya tahu orang yang mengolokkan saya itu lebih jelek dari saya gitu. Jadi saya tenang aja gitu. Seandainya pun yang mengolokkan saya itu orang yang lebih cantik dari saya juga menyadari. Karena dari sononya sudah begini sejak orok gitu ya. Jadi nggak ada cantik-cantiknya, nggak ada manis-manisnya gitu ya. Yes, pokoknya buat biu itu saya gitu. Nah, ketika kita mengerti hal itu, ya kita biasa-biasa aja gitu ya. Tetapi Yesus ini diolok-olok karena apa? Karena dia harus mati di atas kayu salib. Orang yang mati karena disalib itu sudah tidak ada artinya sama sekali. Sehingga dia pun tindakan yang sangat hina ini ada pada Yesus gitu. Pemandangan pada umumnya orang-orang pada zaman itu, tetapi lupa siapakah dia. Dia adalah putra tunggal Allah yang kudus, pemilik hidup kita. Amin. Mari kita masuk dalam firman-Nya. Yesus diolok-olokkan. Ayat 16, kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Waduh, bayangkan Bapak Ibu, kita aja memakai mahkota-mahkota yang biasa, cuman karena dijapit aja rasanya capeknya, pegelnya. Ini mahkota duri dimasukkan. Bapak Ibu sering pernah mengalami pusing, sakitnya itu 1000 kalinya pusing kira-kira ya. Aduh, pengorbanan Yesus sungguh luar biasa buat saudara dan saya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berlakulah setia, berlakulah taat, karena ada Yesus yang sudah dianiaya karena dosa dan kesalahan kita. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mulai diejek, mulai diolok-olok. Kalau saudara diolok-olok itu hal yang biasa. Saudara diolok-olok tidak dipakaikan mahkota seperti apa yang saya katakan tadi. Tambah suwe tambah lemu, tambah suwe tambah elek, tambah suwe tambah tuwek, tambah suwe tambah mewek gitu ya kira-kira ya. Seperti itu. Tetapi Yesus ini diolok-olok dengan memakai mahkota duri. Sudah kepalanya cekot-cekot, dia diolok-olok, dia dicaci maki, dia dihina, dia dihujat dan yang lain sebagainya. Karena kesalahannya? Bukan. Karena apa? Karena dosa kita. Karena dosa saudara dan saya. Karena dosa kita ini yang dia tanggung sendiri di atas kayu salib. Pengorbanannya sungguh dalam. Pengorbanan Yesus sungguh luar biasa, tiada taranya. Aduh, saya kalau membaca ayat ini gak kuat rasanya ya, gak tahan gitu ya. Kalau saudara ada yang mengolok, saudara ada yang mencaci maki, aduh itu biasa. Saya aja hari-hari ini juga banyak kok yang mencaci maki. Tapi ya biar aja. Karena apa? Mulutnya sendiri. Mungkinkah saya harus menghentikan mulut itu? Enggak mungkin. Tetapi ketika kita diolok, biarlah itu berlalu. Dan kita harus bisa mengubah. Bagaimana kalau saya tidak diolok gitu. Mereka memukul kepalanya dengan buluh. Dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu
waktu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi orang ini orang yang tidak kenal, bukan murid Yesus ya, bukan orang yang berjalan bersama Yesus. Orang lain yang tidak mengenal Yesus dipaksa untuk memanggul salibnya Tuhan Yesus, karena Yesus sudah tidak kuat sama sekali. Tapi di sini saya rasa ya, dari kejadian ini, orang ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memikul salib Kristus. Kalau saudara dipanggil dan dipanggil oleh Tuhan, dan saudara memikul salibnya, jangan saudara katakan, waduh tahu gitu aku gak ikut Yesus. Di balik salib itu ada jaminan kepada kita. Amin. Jaminannya sampai pada kekekalan. Haleluya. Jaminannya sampai pada kekekalan. Di situ ditulis orang Kirina, ayah Alexander dan Rufus. Berarti orang ini, Bapak Simon ini punya dua anak yang namanya Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota ujuk-ujuk, yang dia tidak tahu ada acara apa ini, ada masalah apa ini, ada pertengkaran apa ini dan yang lain sebagainya, dan dia tidak kenal sama Yesus. Karena dia bukan golongan dari murid-murid Yesus, tetapi dia dipanggil untuk ikut memikul salibnya. Kalau di antara saudara ada yang dipanggil untuk mengikut Kristus, untuk memanggul salib Kristus, jangan takut. Di balik semuanya ada upah yang besar. Melalui penyalipannya saudara dan saya boleh dibebaskan. Saudara yang belum mengenal Kristus, yang diajak memikul salibnya, jangan takut, engkau memiliki kasih karunia. Dan pendamaian itu diberikan kepadamu. Orang paling istimewa adalah orang yang diampuni segala dosa dan kesalahannya, dilepaskan dari segala kutuk dosa dan maut. Amin. Nah, dari pembacaan ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, manakala kita berjalan bersama Yesus dan memikul salib, itu di ayat yang di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23, kita lihat sebentar ya, Lukas 9 ayat 23 ya. Lukas 9 ayat 23 disandarkan, katanya kepada mereka semua, Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Di Lukas itu kita juga akan mendapatkan cemooh dari dunia, karena kita memiliki hubungan yang erat dengan Sang Juru Selamat. Jadi kalau saudara diolok-olok itu sudah hal yang biasa, karena Yesus pun juga diolok-olok. Di sini yang mau saya katakan, kita harus kuat ketika kita dicaci maki. Kita harus kuat ketika kita diolok-olok. Di dalam Roma 16 kita baca Roma 16 ayat yang ke-13. Roma 16 ayat yang ke-13, di sini ditulis, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Nah, ya ini, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Jadi orang ini adalah orang yang dikhususkan. Tidak sembarangan orang yang bisa dipanggil oleh Tuhan, tidak sembarangan orang yang bisa dipilih, kecuali orang itu mendapatkan kasih karunia. Bukan agama yang menyelamatkan, tetapi iman percaya kita kepada Kristus itulah yang menyelamatkan. Semua agama mengajarkan yang baik ya, tetapi apa yang saya dapatkan dari salib ini adalah kebenaran yang ditulis oleh Alkitab sendiri buat kita untuk
percaya dan kita yang dipanggil oleh Kristus sendiri. Di dalam Markus 15 ayat 21 tadi dengan jelas dikatakan, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Jadi tadi sudah disebut juga ya di Roma di Roma 16:23 itu salam kepada kamu dari ayat 16 ayat 2b 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Jadi bukan orang yang sembarangan, tetapi orang yang ditetapkan dan orang yang dipilih. Ketika itu Bapak Simon baru pulang dari luar kota, tetapi dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang berbagi untuk memanggul salib Kristus. Ketika saudara dan saya dipanggil untuk memanggul salib Kristus, bukan berarti penderitaan itu selalu ada padamu, tidak. Tetapi kita ikut mengambil bagian, diolok-olok. Amin. Diolok-olok, dicaci maki, tetapi percayalah, di balik semuanya itu ada kemenangan dan kemuliaan Tuhan yang menyertai engkau. Amin. Banyak sekali ya kesaksian dan kesaksian yang sudah saya terima. Begitu banyaknya orang-orang yang percaya dan terima Yesus. Mereka menyerahkan dirinya dan mereka dibaptis tanda percaya. Maka banyak orang-orang yang mengolok-olokkan. Banyak sekali pemurnian. Ketika dia menerima Yesus, hidupnya tidak semakin sukses atau kaya raya, tetapi justru Tuhan lucuti semua dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bukan untuk selamanya dipermalukan. Ketika dilucuti, semuanya dilucuti, tetapi di balik penyelesaian pelucutan itu kasih karunia Tuhan menyertai. Karena apa? Tuhan datang bukan untuk memberikan kecelakaan, tetapi memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Ketika semuanya dilucuti, semuanya selesai, dan satu hal, Tuhan tidak mempermalukan anaknya, dan itu digenapi. Dilucuti untuk apa? Dibersihkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena perkenanan dari Tuhan itulah yang sangat penting dan itulah yang sangat utama. Ketika Tuhan yang memperkenankan sampai pada kesudahannya, sorga sana yang mulia itu yang menanti. Loh Bu, hanya di sorga saja? Tidak, di dunia pun setelah selesai ada waktu yang Tuhan tetapkan. Tuhan tidak membiarkan kau terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan dan diolok-olok, tetapi Tuhan membukakan tingkap langit berkat dan mencurahkan berkat ke dalam ribaannya. Dan orang yang dipilih Tuhan ini dipulihkan. Dalam pemulihannya kudus adanya. Dan berkat-berkat secara jasmani boleh dia nikmati. Berkat-berkat rohani pun dia nikmati sampai pada kekekalan. Dan berkat jasmani bisa dinikmati oleh seluruh keturunannya. Anak cucunya diberkati. Karena firman Tuhan katakan anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Karena mereka hidup di dalam kebenaran, maka firman Tuhan mengatakan aku melimpahi dia dengan berkat kasih sayangku. Amin. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta. Begitu besar kasih Allah pada kita. Masih ingat? Diberkatilah anak cucu kita di mana? Di mana-mana. Amin. Lanjutkan sendiri ya. Tuhan mengubah apa? Miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan, apa yang dilakukan setelah direndahkan, dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya.
percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Mengapa? Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi siapa? Bagi orang percaya. Amin. Saudara dan saya ketika dipanggil untuk memanggul salib Kristus, saudara dijadikan seperti Simon, ayah dari seorang Alexandra dan Rufa, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu dan kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami akan tetap taat dan setia Bapa. Sekalipun kami Kau panggil Tuhan untuk ikut memanggul salib-Mu. Karena itu adalah bagian kami dan kami percaya Kau tidak akan merendahkan kami terus. Tetapi Kau akan meninggikan kami dan Kau akan memberkati setiap kami dengan berkat kudus-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Sehingga anak-anak-Mu tidak ada yang takut lagi Bapa. Tetapi pengharapan mereka hanya kepada Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Bapa, dan kami terima berkat kudus-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan berkat-berkat Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.